Judi online yang makin menjamur menimbulkan polemik. Iklan judi online yang muncul di berbagai media sosial juga semakin marak dan memudahkan masyarakat untuk mengakses situsnya atau aplikasi. Dengan bermodal telepon pintar, banyak orang mencoba peruntungan di judi online. Namun dalam jangka panjang, mereka akan kecanduan, kehilangan harta, pekerjaan hingga terlilit utang, sehingga jatuh ke jurang kemiskinan. Banyak dampaknya, merusak sebenarnya. Masyarakat banyak yang kehilangan harta bendanya kan. Tapi yang diuntungkan sebenarnya yang punya judi online di luar negeri, bukan di Indonesia. Buat apa? Berantas saja, tutup. Mindset sebetulnya, gaya cara berpikir. Jadi orang kan pastinya pengen duit cepat, pengen semuanya instan. Cara berpikir udah pasti rusak. Dan jadinya nggak mikir panjang gitu. Dari judi, pinjaman online, nyuri, itu kayak gitu-gitu udah pasti lah, nggak jauh-jauh lah gitu. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku telah memblokir 500 juta situs atau aplikasi online sejak 2018 hingga Mei 2022. Bahkan baru-baru ini, Kemkominfo juga memblokir 15 game online yang mengandung unsur perjudian yang diselenggarakan oleh 6 penyelenggara sistem elektronik. Lebih dari 552.000 ya konten judi di ruang digital yang sudah diblokir dan di take down. Ya, rata-rata 12.300 konten judi di take down per bulan. Itu berarti apa? Ya, efektif ya surveillance system dan cyber patrol Kominfo setiap hari yang dilakukan. Sehingga bisa menjaga konten judi itu bisa diatasi. Namun ya, kita sama-sama ketahui patah tumbuh hilang berganti barang ini. Ya. Kita take down 410 yang muncul juga banyak setiap hari. Ya. Setiap hari. Sehingga kita harus melakukan patrolinya sepanjang 24 jam full. Ya. Sehingga mudah-mudahan kita tetap selalu akan berusaha membersihkan sehingga ruang digital kita bisa dimanfaatkan untuk atau digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pemblokiran saja ternyata tidak mempan. Beragam situs dan aplikasi judi online muncul lagi dengan nama yang berbeda. Padahal aktivitas perjudian di Indonesia dilarang karena merugikan masyarakat dan melanggar norma agama. Lalu mengapa bisnis judi online terus merajalela dan sulit diberantas? Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, keberadaan judi online ini tentunya meresahkan karena memang kecanduan judi online ini menyebabkan harta habis, kemudian juga terlilit hutang. Nah, sebenarnya pemerintah ini sudah berupaya untuk memblokir sejumlah aplikasi dan juga situs, tapi lagi-lagi berbagai situs dan juga aplikasi ini kembali muncul di berbagai platform media sosial. Untuk itulah bersama saya Gita Mahlika di dalam Indonesia Business Forum, kita akan membahas bisnis online merajalela, mengapa sulit diberantas. Bersama saya sudah hadir dengan sejumlah narasumber, saya akan perkenalkan satu persatu. Pertama, bergabung secara virtual Bapak Samuel A. Pengarapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Selamat malam, Pak Semi. Malam. Oke, nah juga bergabung di studio sudah ada Alphonse Tanujaya selaku pakar IT. Selamat malam, Pak Alphonse. Boleh sambil dipakai mic-nya Bapak? Oke. Dan juga sudah bergabung. Oke, selamat malam Bapak. Dan juga sudah bergabung, ini ada Yudi atau Mas Yudi yang merupakan korban judi online. Halo, selamat malam Mas. Oke. Dan nanti kita akan juga menunggu bergabung secara virtual anggota Komisi 1 DPR RI Bang Effendi Simbolon. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, Bapak-bapak dan juga Mas gitu ya. Kita mungkin awali ke Mas Yudi ya, sebagai korban judi online, bisa dikatakan korban begitu ya Mas. Mas Yudi mungkin bisa diceritakan dulu dong bagaimana sih awalnya bisa ikut bermain judi online, awal mulanya seperti apa? Saya awal mula main judi itu dari 2010. Oh, berarti sudah lama sekali ya? Dari 2010 sampai berhentinya itu 2021. Oke, Gitu. sudah 10 tahun lebih berarti ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Awal mulanya gimana Mas? Awal mulanya dari game-game warnet gitu, game dari Facebook. Oke. Game Facebook itu ada kartu poker gitu. Awalnya dari dikasih ke temen juga sih. Dikasih ke temen bahwa itu bisa diuangkan gitu. Bisa dijual gitu. Terus
sempet vakum juga, dan terakhir 2019 sampai di slot, judi slot gitu. Berarti sudah lama dan awal mula tahu dari teman begitu ya. Iya. Tapi keluarga ini tahu, Mas? Tahu, Tahu? tahu. Oke, tapi maksudnya nggak ada upaya keluarga misalnya untuk melarang Ada, karena ada diomelin, dimarahin segala macem sampai mereka habis segala cara gitu. segala cara maksudnya gimana, Mas? Diomelin udah, dipukul udah gitu. Oke. Sempet mau diusir juga udah. Sepanjang Mas ini sudah 10 sampai 11 tahun ini, apakah ada yang untung atau semuanya rugi? Semua ya dibilang untung sih, menang sih ada, cuman kalau dihitung-hitung lebih banyak kalahnya. Lebih banyak kalahnya? Iya. Total kerugiannya berapa, Mas? 100 ada lebih 100. 100 juta? Iya, Wah, kalau di total. oke. Berarti besar sekali ya, Mas ya. Gimana kemudian upaya kemudian saat sudah semakin rugi itu dalam kurun waktu 11 tahun, totalnya 100 juta itu ya? Ya banda-banda, motor, mobil kejual semua. Sudah sampai menggadaikan, menjual begitu? Iya, Oke, sampai pinjam orang atau bagaimana waktu itu? pinjem orang, saudara, ke pinjaman online juga. Oke. Kenapa akhirnya sudah sampai rugi tapi meneruskan begitu ya? Apa memang karena dari hati penasaran, balas dendam gitu atau ketagihan? Awal-awalnya itu mungkin candu kali ya. Awalnya candu, cuman setelah kekalahan banyak itu kita udah nggak mikir candunya. Jadi kita mikir main itu gimana caranya kita untuk melunasi hutang gitu. Oke. Jadi mungkin ya karena dari awal main itu kita dengan modal kecil itu didoktrin mungkin ya. Dengan kemenangan yang besar gitu. Didoktrin siapa, Mas? Maksudnya dipancing gitu. Gimana caranya nih kita buat ngelunasin hutang yang besar dengan modal yang kecil, ya mau nggak mau kita main lagi gitu. Mungkin awalnya nyandu tapi kebelakangan setelah rugi banyak ya mau nggak mau nih. Mungkin dengan cara ini kita menang lagi lah, baru kita buat ngelunasin hutang. Gitu. Awal mulanya tertarik coba-coba aja atau memang ada Coba-coba. kebutuhan sehingga mencoba peruntungan ke sana atau Nggak, motivasinya coba-coba apa? iseng gitu. Oh, iseng coba-coba, kemudian karena rugi itu ya akhirnya jatuhnya tambal sulam Iya, gitu ya. pernah ngerasain menang ngejual, iya untung dulu. Pernah menang lah. Pernah menang kemudian sudah merasakan enaknya coba-coba lagi. Iya. Dan ketika rugi penasaran terus dan untuk Akhirnya mau nggak mau menutupi kita gimana nih cari buat balikin hutang gitu. Ya udah main lagi gitu dengan modal yang kecil, siapa tahu kita dapat kemenangan besar baru bisa nutup hutang Ya. gitu. Yang ada malah makin terjerumus. mirip-mirip ya betul. Tadi Mas sempat mengatakan bahwa sempat sampai meminjam pinjol gitu ya. Berarti udah sampai berapa Mas waktu itu hutang di pinjol itu? Minjam sampai berapa? Jadi karena minjem di saudara udah, ke teman sudah gitu kan. Mentok nih saya mau main udah gimana gitu kan. Nyoba di Play Store dulu tahun 2017 kalau nggak salah gitu, iseng-iseng di Play Store ngetik pinjaman gitu, keluar dicoba gitu. Selang 2 minggu belum gajian, buka lagi aplikasi lagi, akhirnya kurang lebih 48 aplikasi. 48 pinjamannya. aplikasi sudah Iya. dicoba dan semuanya berutang ke 48 Iya. itu. Oh, Iya, oke. diteror. Sampai diteror segala ya Mas ya? Iya, nelpon gua. Berarti total dari 48 aplikasi sampai berapa juta itu Mas? Sampai 100 juta itu semuanya? Enggak, itu yang 100 juta utang di bank saya. Beda bank, itu satu bank itu 100 juta. Oke, jadi ada utang di bank juga ya? Berarti sudah sangat sedemikian menumpuk begitu ya Mas ya? Iya, saya juga berarti karena emang udah habis semuanya juga. Nah, itu apa yang kemudian akhirnya membuat Mas berhenti selain ya itu ya karena dari uang juga sudah tidak ada, tapi memang dari Karena istri hatinya gimana? karena ngeliat anak istri saya. Oke. Gitu. Mas pada saat maaf waktu 10 tahun yang lalu ini sudah berkeluarga juga? Belum. Boleh sambil didekatkan Mas? Belum. Oh, belum ya. Tapi kemudian sudah akhirnya berkeluarga, barulah kemudian semakin tersadar gitu ya Mas ya? Karena saya diancam mau pisah, jadi saya lebih milih mempertahankan keluarga saya gitu. Saya juga berhentinya itu nggak langsung berhenti, bertahap gitu. Mulai dari kapan akhirnya Mels ini memilih untuk berhenti Mas? Tahun berapa? 2021 saya udah mulai berhenti, awal 2021. Oke. Sedikit-sedikit gitu. Sempat Mungkin nemuin kendala Mas atau gimana?
Iya, kendalanya itu mungkin nyandunya itu Kayak berhenti ngerokok susah ya? iya mungkin kali ya. Justru kalau iya susah banget gitu, bawanya emosi juga gitu. Jadi pengennya menghalalkan segala cara gitu. Cuman untuk berbagi pengalaman aja ya, saya berhentinya itu ada yang memanage keuangan gitu, istri saya. Jadi misalkan kalau untuk yang udah berkeluarga, ada yang dipercaya untuk memanage keuangan, biar kan ada yang nggak bisa deposit gitu. Istri yang pegang deh, bukan Iya, semua. Gajian istri yang pegang. Iya betul. Oke, berarti dari keluarga ini juga akhirnya memberikan support moral dan juga membantu untuk memanage supaya Mas ini bisa betul-betul stop gitu ya. Iya, Sampai sekarang sudah total berarti? Total Sudah- berhenti. Sudah total berhenti ya. Kemudian maaf, berarti untuk hutang-hutang segala macam berarti saat ini masih berupaya atau sudah iya saya sudah nutupin clear semua? dikit-dikit gitu. Oke. Oke, itu dia tadi. Tapi boleh mungkin diceritakan juga Mas, ini kan mungkin kisah Mas ya. Tapi Mas juga tadi mengatakan teman-teman Mas ini juga bermain, bahkan taunya ini dari teman-teman. Iya. Mereka nasibnya bagaimana? Ada yang pisah, Pisah? ya rumah tangganya hancur, ada yang rumah tangganya hancur. Oh, jadi sampai ada yang bermasalah seperti itu ya? Iya, ada yang dipecat dari kerjaannya juga. Oke. Berarti banyak sekali teman-teman Mas justru juga mengalami nasib yang nahas Iya, juga. soalnya dampak dari judi itu ngerembet kemana-mana, ke saudara, ke temen, ke tempat kerja, gitu. Kalau kepinjol ya pasti udah dikejar. Iya. Ya. Udah judi online kemudian juga merambat ke Pokoknya pinjol iya, juga ya ya. pasti punya utang. Oke, Mas Yudi, makasih banyak sudah berbagi bagaimana awal mulanya ya kisahnya. Saya ingin minta tanggapan Pak Alphonse. Ini kan salah satu dari sekian kisah ya yang mungkin terjerat judi online dan kemudian sampai mengalami nasib senahas ini. Tapi kalau kita lihat juga temannya Mas Yudi ini ternyata juga banyak menghadapi hal yang sama. Apakah memang masyarakat Indonesia ini potensial untuk menjadi korban dari judi online ini? Kalau pengamatan Mas sendiri seperti apa? Mungkin rasanya ini kelemahan dari masyarakat berpenghasilan rendah di mana mereka memiliki mimpi dan diiming-imingi bisa mencapai mimpi itu dengan cara yang instan. Jadi siapapun akan mau dengan pasang undian, judi online, bahkan pinjol juga sebenarnya mencapai sesuatu dengan cara yang instan. Jadi sebenarnya kunci dasarnya adalah bagaimana masyarakat didewasakan untuk bisa melakukan manajemen finansial yang baik. Jadi jangan pernah besar pasak daripada tiang. Kalau gaji kita 2 juta ya udah pengeluaran nggak boleh lebih dari 2 juta, kalau bisa ada tabungannya. Gaji 3 juta boleh menyesuaikan, jangan lebih dari itu gitu loh. Nah itu yang perlu rasanya lebih penting ke situ. Tetapi memang kadang-kadang memang sulit ya, mudah untuk diucapkan tapi Iya. sulit untuk dilakukan gitu. Tapi kalau pengamatan Mas Alphonse atau Pak Alphonse ini sendiri sebagai pakar IT ya, ini kan ada banyak situs judi online. Ini mungkin Mas Yudi tadi memakai atau menggunakan aplikasi judi yang seperti apa situsnya? Yang di web ada, yang di Play web. Store ada. Ada beberapa begitu ya? Iya. Nah, artinya kan berarti banyak sekali pengguna situs judi online ini. Kalau dari pengamatan pakar IT sendiri, berapa banyak sih sebenarnya pengguna atau user dari judi online ini atau maupun situs maupun aplikasi? Kalau di Play Store sebenarnya bisa dibatasi karena Play Store itu dikelola oleh Google dan aplikasi yang masuk itu harus disetujui oleh Google. Dan dengan adanya PSE kemarin kita bisa maksa Google, lu nggak boleh ada judi di Play Store yang Indonesia. Kalau di Play Store relatif lebih mudah. Walaupun kadang-kadang tidak bisa menjamin 100%. Bisa aja aplikasi yang tadinya baik-baik lalu waktu dia update dia berubah jadi jahat bisa, tetapi dia akan beresiko langsung di take down. Oke. Nah, tetapi yang sulit itu adalah yang ada di internet. Karena kita bisa membatasi ada yang ada tetapi mereka tinggal berganti nama. Beli domain kan murah, cuma 50.000, 100.000, lalu dia dengan 1.001 domain. Jadi memang sulit kalau membatasi di internet, tapi kalau di Play Store relatif lebih mudah. Kalau saya pribadi saya sarankan mungkin kedewasaan dalam pengelolaan digital dan jangan
jangan mudah menghalalkan cara yang jalan singkat untuk mencapai tujuan. Itu sih kalau memang itu bisa ditanamkan di masyarakat dan mereka bisa pelan-pelan, harusnya mereka bisa dengan sadar menghindari itu. Oke, ada banyak sekali, mungkin aplikasi tidak terlalu banyak, tapi situs ini ternyata bertebaran sekali, banyak sekali begitu ya Mas ya. Kita akan minta juga bagaimana tanggapan dari Pak Semi dan juga nanti minta tanggapan kepada Pak Effendi. Namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.